Kembali di News Sore, pemirsa, pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa ditunda oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, penundaan pemeriksaan dilakukan karena Teddy Minahasa meminta didampingi oleh pengacara. Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa. Pemeriksaan yang sedianya dilakukan Sabtu 15 Oktober 2022 tidak selesai karena Teddy Minahasa ingin didampingi oleh kuasa hukum pilihannya. Pemeriksaan terhadap Teddy Minahasa akan dilanjutkan besok, hari Senin 17 Oktober 2022 oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan secara khusus oleh Divisi Propam Mabes Polri. Penyidik dari Direktorat Narkotika atau Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Pak Irjen TM. Kemudian pemeriksaan sempat berlangsung, namun tidak bisa dituntaskan atas permintaan Pak Irjen TM untuk diundur menjadi hari Senin besok. Dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya. Sementara itu, Menko Polhukam menilai kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa menjadi tragedi baru di Korps Bayangkara. Kapolri juga mendapat apresiasi karena dianggap konsisten dalam melakukan bersih-bersih di internal institusinya. Sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kapolri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapapun anak buahnya yang bandel. Ya, kalau melakukan seperti itu bisa ditindak siapapun, dan kalau dari aspek pengarahan Presiden, marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat, tidak pongah, ya, tidak sewenang-wenang dan tidak hedonis, tidak berlebihan di dalam hidup. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kasus narkoba. Ia diduga menjual barang bukti sabu seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jejaring narkoba Teddy Minahasa terbongkar berawal dari 2 pengguna sabu-sabu yang ditangkap Polres Jakarta Pusat. Dan dari hasil pengembangan, ada total 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba gelap yang melibatkan beberapa polisi aktif. Irjen Polisi Teddy Minahasa menyusul rekannya sesama bintang 2 Ferdi Sambo menjadi pesakitan. Namun, Teddy terjerat masalah hukum karena dugaan terlibat peredaran narkoba. Setelah diperiksa propam dan gelar perkara, Teddy diduga kuat melanggar kode etik dan kini ditahan atau dalam istilah polisi menjalani penempatan khusus. Teddy yang merupakan polisi terkaya versi LHKPN telah menjadi tersangka dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat, juga terancam hukuman mati dalam proses pidana. Total 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba gelap yang melibatkan beberapa polisi aktif. Jejaring narkoba Teddy Minahasa terbongkar berawal dari 2 pengusaha sabu-sabu yang ditangkap Polres Jakarta Pusat bernama Hendra dan MS. Dalam pengembangan, terbongkar pemasok sabu-sabu untuk Hendra adalah Abeng atau Ariel. Dari pemeriksaan, Abeng mengaku mendapat sabu dari Aibda Ahmad Darmawan, anggota Polsek Kalibaru, Jakarta Utara. Ahmad lantas mengaku mendapat sabu dari atasannya Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto. Kompol Kasranto juga dibantu anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat, Aibtu Janto, untuk mengedarkan sabu. Karena menemukan keterlibatan polisi aktif, Polda Metro Jaya mengambil alih penyelidikan dan menemukan bahwa Kompol Kasranto mendapat sabu dari bandar bernama Linda Pujiastuti. Linda yang ditangkap lantas mengaku memperoleh sabu dari Arif, anak buah dari AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Berdasarkan keterangan Dodi, sabu-sabu sebanyak 5 kg yang dijual dan diedarkan atas perintah Irjen Polisi Teddy Minahasa. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan
Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Sabu 5 kg yang diedarkan ternyata diambil dari 41,4 kg sabu sitaan yang diungkap Polda Sumatera Barat dan Polres Bukit Tinggi pada Mei lalu. Kala itu, AKBP Dodi masih menjadi Kapolres Bukit Tinggi dan memerintahkan anak buahnya mengganti 5 kg barang bukti sabu dengan tawas untuk dijual kembali diduga atas perintah Teddy Minahasa. iNews melaporkan. Ya, usai Irjen Teddy Minahasa dijadikan tersangka kasus narkoba, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri melakukan reformasi di Korps Bayangkara. Kapolri pun menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Dan saya tekankan kembali masalah penyalahgunaan narkoba, bagi saya itu harga mati. Pernyataan Irjen Teddy Minahasa terkait pemberantasan narkoba yang disampaikan kepada anak buahnya saat menjadi Kapolda Sumatera Barat berbanding terbalik dengan kasus yang menjeratnya saat ini. Polisi terkaya versi LHKPN ini kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli narkoba. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota Polri terkait peredaran narkoba. Teddy diduga terlibat dalam menjual barang bukti narkoba seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini. Selain terancam pemecatan, Jenderal Polisi Bintang 2 ini juga terancam pidana hukuman mati. Saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas. Penangkapan Teddy Minahasa terjadi saat Presiden Joko Widodo memanggil semua pejabat Polri ke istana saat Korps Bayangkara menjadi sorotan publik, terutama dalam kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Presiden juga menyinggung soal gaya hidup para anggota Polri. Gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Saat mengumpulkan Kapolres dan Kapolda ini, Presiden menyampaikan 5 arahan. Arahan itu yakni reformasi Polri, jaga kesolidan, membantu Pemda, menjaga tahun politik, dan memberantas judi online, serta memberantas narkoba. Selain itu, Presiden juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke institusi Polri yang saat ini mulai tergerus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengultimatum Polri agar bisa lebih merakyat. Selain itu, sejumlah kasus yang sedang terjadi di tubuh Polri dan melibatkan oknum jenderal harus menjadi motivasi untuk bersih-bersih. Sejauh mana bersih-bersih di tubuh Polri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan peneliti Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Beni dan Mas Bambang. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Saya pertama ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, kemarin Presiden memberikan arahan kepada ratusan anggota polisi yang pangkatnya kita ketahui level menengah ke atas. Apakah betul arahan dari Presiden ini merupakan kartu kuning atau peringatan untuk bersih-bersih di institusi Polri? Seperti apa Pak Beni?
Ya, yang pertama yang kami ikuti ya, Presiden menyampaikan apresiasi atas capaian yang sudah dilakukan oleh Polri, baik dalam rangka vaksinasi, kemudian survei termasuk yang terbaik. Nah, kalimat berikutnya beliau menyampaikan, tetapi setelah peristiwa kasus FS, survei hasilnya drop, turun drastis dan sampai titik terendah. Nah, perlu kerja keras, ini penekanan dari beliau, perlu kerja keras dari kita semua untuk bagaimana menaikkan kembali. Nah, di sini stressingnya dengan kerja keras ini, beliau memerinci, diantaranya ya perilaku yang gaya hidup, kemudian juga menyangkut masalah pelayanan publik, kemudian masalah pungli, masalah arogansi. Nah, kami melihat stressing Bapak Presiden ini adalah polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 3 ini ulang-ulang oleh beliau. Yang artinya ketika mau menaikkan citra Polri, maka 3 poin ini perlu dioptimalkan dan dijabarkan dalam kegiatan sehari-hari, melayani masyarakat sebaik mungkin, penuh empati, simpati, kemudian kepedulian, maka serta-merta masyarakat akan menilai positif lah terhadap Polri. Baik, baik. Kalau begitu saya ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kalau melihat bagaimana sikap Presiden, narasi yang disampaikan oleh Presiden, apakah ini berarti Presiden memang cukup kecewa dengan katakanlah kasus-kasus yang sedang mendera Polri dalam beberapa waktu terakhir, atau seperti apa dari kacamata Anda? Saya melihat begini, di satu sisi Presiden memang sedikit menunjukkan kekecewaannya ya, karena tidak biasanya Presiden mengumpulkan semua kasatwil seluruh Indonesia di Istana Negara, kecuali dalam sebuah acara-acara hari ulang tahun Polri atau acara-acara kenegaraan. Ini kan acara khusus. Artinya Presiden ingin satu sisi ingin menyampaikan unek-uneknya kepada seluruh jajaran Polri, tapi di sisi lain juga menunjukkan Presiden pasang badan untuk memberikan dukungan kepada kepolisian. Gitu. Beberapa di antaranya memang kemarin juga sempat disampaikan bahwa Presiden mengapresiasi bagaimana kinerja kepolisian dalam penanganan COVID, dan itu memang tampak masyarakat mendapatkan dampak yang nyata terkait dengan penanganan COVID, terkait dengan kinerja kepolisian. Hanya sayang kemudian tidak diikuti dengan pembangunan atau kerja-kerja terkait dengan tupoksinya sendiri, terkait dengan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat. Ini yang sedikit membuat kecewa, apalagi kemudian muncul terkait dengan kasus Verdi Sambo, kemudian dengan kasus Kanjuruhan yang sampai sekarang yang korbannya sebegitu masif, dan kemudian sampai sekarang juga belum ada siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terkait dengan kejadian itu, seperti itu. Makanya kalau kemarin saya melihat juga bahwa ini juga sebagai ultimatum ya, bahwa Polri harus benar-benar serius dalam menangani kasus-kasus ini, karena memang satu sisi kalau kemarin ada itu kasus Irjen TM ya, yang terkait dengan pengungkapan Irjen TM, semua orang mengapresiasi bahwa itu adalah upaya bersih-bersih di internal, tapi tanpa ada penyelesaian kasus-kasus yang sebelumnya terkait dengan penuntasan dugaan konsorsium 303, kemudian Kanjuruhan. Ini masyarakat sepertinya masih susah dan hanya menganggap bahwa kasus Irjen TM ini hanya sekedar pengalian isu atau hanya sekedar perang faksi di internal. Ya. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Beni. Pak Beni, dari yang tadi dikatakan oleh Mas Bambang bahwa penyelesaian kasus yang saat ini menjadi sorotan publik, apakah ini juga menjadi ujian bagi konsistensi Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit, untuk menuntaskan dan mengimplementasikan arahan Presiden? Ya, jadi kita pantau di media
kita semua mengikuti bagaimana perkembangan penanganan kasus FS dan kawan-kawan. Sekarang sudah bergulir ke pengadilan. Kasus Kanjuruhan, kami kemarin baru pulang dari sana, menerima paparan dari penyidik bahwa sudah penetapan tersangka. Dan ini serta-merta nanti akan bertambah lagi tersangkanya. Di samping itu juga bukti-bukti sementara dikumpulkan karena menyangkut masalah identitas orang, seperti orang yang sedang melempar, memukul dan sebagainya. Ini kita tunggu sama-sama dan kami dari Kompolnas memantau terus. Nah, menyangkut kasus TM ini memang sangat mengejutkan ya. Seorang bintang 2 tentunya tahu aturan. Kalau kita melihat di media sosial ada seolah-olah bantahan atau penjelasan, itu dengan mudah dipatahkan. Karena sekali lagi ada aturannya ketika mau menyisihkan barang bukti. Ada aturannya pemusnahan barang bukti. Ada aturannya ketika undercover buy atau control delivery. Itu begitu kita tanya, ada nggak berita acaranya? Ada nggak surat perintahnya? Di situ akan ketahuan bahwa semua itu hanya rekayasa. Jadi mudah-mudahan secepatnya ini nanti terungkap siapa saja yang terlibat, jaringannya, sehingga nanti bersih-bersih ini bisa berjalan dan mereka-mereka yang sudah tidak layak dan masih membandel ya sudah harus keluar dari institusi kepolisian daripada merusak citra. Termasuk kabar 8 Pati Polri yang positif, karena narasinya beredar di media sosial begitu liar, Pak Benny Mamoto. Anda berada di istana waktu itu, ini kabar 8 Pati Polri yang positif itu benar apa tidak ya? Biar diluruskan sekalian sama-sama. Iya, saya jelaskan. Saya lagi di istana, kemudian wartawan nanya saya, betul Pak ada Pati Polri yang positif narkoba? Saya sampaikan, kami semua yang diundang ke istana, itu dalam undangan dicantumkan agar PCR, ya, tes PCR, dan hasilnya negatif, baru boleh ikut. Nah, kenapa bisa diplesetkan menjadi tes urin narkoba, kan lucu. Jadi nggak ada tes urin ya, Jadi Pak di Benny? undangan itu dicantumkan agar tes PCR 1 hari sebelumnya hasilnya negatif baru boleh ikut masuk. Itu standar yang memang berlaku. Nah, saya herannya kenapa ada yang menggoreng menjadi semua di tes urinnya. Makanya nggak apa-apa biar diklarifikasi ya Pak ya. Berarti tidak ada tes urin maupun tes PCR yang ada di istana waktu itu? Tidak ada sama sekali? Hanya PCR tes saja? PCR oleh masing-masing sebelum berangkat, jadi H-1. Oh, tidak ada yang positif ya? Semuanya negatif yang menuju ke istana seperti itu ya? Iya. Aman, sehat seperti itu. Terima kasih Pak Benny atas tadi klarifikasinya. Mungkin sedikit ya. Pertama saya ingin meluruskan dulu nih. Tadi Pak Benny katakan bahwa arahan Presiden ini secara spesifik disebutkan ya tentang gaya hidup, arogansi dan juga pelayanan publik. Nah, saya ingin konfirmasi ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kaitannya dari tadi Anda sebutkan ultimatum Presiden begitu, pelayanan publik kita lihat selama ini yang bersinggungan langsung oleh masyarakat. Ada katakanlah hegemoni kekuasaan di situ yang yang ada di dalam pelayanan publik. Seperti apa Anda melihatnya? Problem di kepolisian ini saya melihatnya sudah sistemis ya. Makanya kasus-kasus ini kan bersusul-susulan gitu loh. Seperti gempa susulan, awalnya kasus Verdi Sambo, seorang perwira tinggi, kemudian Kanjuruhan, kemudian yang melibatkan banyak orang yang juga menimbulkan 132 saudara kita yang meninggal, kemudian sekarang juga terkait dengan Irjen TM seperti itu. Seorang Kapolda yang kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Artinya di sini tidak ada sistem yang bisa mengkontrol bahwa perilaku-perilaku seperti itu terdeteksi sejak dini seperti itu. Makanya ini saya melihat bahwa ada masalah di kepolisian secara sistemis. Saya menggarisbawahi pernyataan dari Presiden terkait dengan untuk hidup sederhana, kemudian tidak hedon. Tetapi belum sampai 1x24 jam saya melihat bahwa Kapolri juga memberikan TR kepada
ikon hedon yang sebulan kemarin sempat rame, yaitu Brigjen Andirian dipromosikan menjadi Kapolda Kalsel. Ini seperti apa promosi di tubuh kepolisian ini? Sementara kasus yang ditangani oleh Irjen Andirian juga belum tuntas gitu loh. Kenapa terburu-buru gitu loh? Sementara Presiden baru saja siang harinya menyatakan bahwa jangan hidup hedon seperti itu. Sementara ikon hedonisnya dipromosikan sebagai Kapolda, ini kan menyedihkan sekali. Di mana konsistensi Kapolri dalam hal ini? Itu yang makanya saya melihat saya tidak menyalahkan Kapolri karena dalam penunjukan promosi seorang perwira tinggi tentunya ada Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. Artinya ada problem juga di situ. Bagaimana yang sebelumnya Irjen TM dipromosikan sebagai Kapolda Jawa Timur ini juga bermasalah. Gitu. Makanya sekarang kemudian terulang lagi terkait dengan Brigjen Andirian ini. Itu seperti itulah, Mas. Makanya sangat menyedihkan. Dan bagaimana ini Pak Beni mungkin bisa memberikan informasi. Baik, saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana tadi jika memang dikatakan Mas Bambang ikon hedon sebenarnya akhirnya mendapat promosi juga. Dari pandangan Anda seperti apa? Tentunya ini juga menjadi catatan bagi kami dari Kompolnas dan kami ingin melakukan konfirmasi karena memang semua ini sudah terbuka di media sosial, di media mainstream. Ini tentunya harusnya menjadi perhatian dari pimpinan Polri dalam rangka mempromosikan seorang perwira karena bisa kontraproduktif nantinya. Baik. Atas penjelasannya Pak Beni Mamoto dan juga Pak Bambang Rukminto, terima kasih atas waktunya juga dalam iNews sore hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Salam Pak Beni. Pemirsa, iNews sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya ratusan rumah di Pasar Dolo Kabupaten Asmat, Papua terbakar. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut ditemukan di aliran kali banjir Kanal Barat Tambora, Jakarta.